Bayangkan, dari dulu kamu kerja keras, tapi entah kenapa, uangmu selalu habis. Gajimu naik, tapi tabunganmu tetap segitu-gitu aja. Kamu lihat temanmu yang dari keluarga Tionghoa, hidupnya tenang, bisnisnya jalan, dan secara misterius, dia makin kaya. Pertanyaannya, apa yang mereka tahu tentang uang yang selama ini tidak kamu tahu? Hari ini, kita akan bongkar satu demi satu ilmu uang orang Cina yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang Indonesia. Dan setelah kamu tahu semuanya, bukan hanya cara berpikirmu yang berubah, tapi juga masa depan keuanganmu. Banyak keluarga Tionghoa, pendidikan tentang uang dimulai bukan dari sekolah, tapi dari rumah. Anak-anak kecil diajak ke toko, diajarin cara jualan, bahkan kadang disuruh jaga kasir. Mereka belajar satu hal penting sejak dini. Uang bukan untuk dihabiskan. Uang adalah alat untuk menciptakan uang. Mari kita ambil contoh kecil. Seorang anak Tionghoa diberi uang jajan 10.000, tapi orang tuanya bilang, coba kamu simpan separuhnya, dan sisanya kamu bisa pakai untuk jualan es batu ke teman-temanmu. Ini bukan soal bisnis besar, ini soal pola pikir. Sementara apa yang terjadi di kebanyakan keluarga Indonesia? Anak diberi uang jajan, dan saat habis, diberi lagi. Tidak diajari cara mengelola, tidak diajari nilai kerja atau menunda kesenangan. Akhirnya, sampai dewasa pun, kita tidak pernah merasa cukup. Inilah kenapa banyak orang dewasa kerja banting tulang, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Pola pikir adalah fondasi. Dan itulah yang jadi kunci utama orang Tionghoa dalam membangun kekayaan mereka. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena sejak kecil, mereka diprogram untuk menangani uang dengan benar. Banyak orang salah paham, mereka pikir orang Cina itu pelit. Padahal, itu bukan pelit, itu hemat dan cerdas. Mereka tahu satu hal penting, setiap rupiah yang kamu simpan hari ini adalah pondasi keamananmu di masa depan. Bukan soal tidak mau belanja, tapi mereka selalu tanya ke diri sendiri sebelum membeli. Apakah ini kebutuhan atau cuma keinginan sesaat? Sementara banyak dari kita, saat punya uang lebih, langsung buka e-commerce. Diskon sedikit, langsung check out. Gaji naik, lifestyle juga ikut naik. Tapi orang Cina justru menahan diri. Mereka rela pakai HP jadul, motor lama, baju sederhana, tapi punya 2 rumah yang disewakan dan toko kecil yang jalan setiap hari. Ini pelajaran besar, karena mereka tahu orang kaya tidak terlihat kaya. Orang yang terlihat kaya belum tentu benar-benar kaya. Dalam budaya Tionghoa, dikenal istilah, kita harus belajar menahan diri, karena setiap rupiah yang kamu hemat hari ini bisa jadi peluang investasimu besok. Dan mereka bukan sekedar hemat, mereka tahu kemana harus mengalokasikan uang. Hemat bukan berarti pelit, tapi fokus menaruh uang di tempat yang tepat. Satu kesalahan fatal banyak orang Indonesia, mereka berpikir uang itu untuk disimpan, biar aman, biar tenang. Tapi orang Cina punya filosofi lain. Uang yang tidak berputar, itu mati. Mereka tidak senang menabung terus-terusan, karena mereka tahu, kalau kamu simpan uang di bawah bantal, nilainya menyusut tiap tahun karena inflasi. Uang harus kerja, uang harus menghasilkan. Itulah kenapa mereka sangat senang buka usaha, walaupun kecil. Bahkan warung sembako, toko alat tulis, jasa fotokopi. Itu semua bukan pekerjaan sepele bagi mereka. Itu adalah aset, karena yang penting bukan besar kecilnya usaha, tapi apakah itu mencetak uang setiap harinya atau tidak. Bahkan saat mereka beli properti, bukan buat pamer, tapi buat disewakan, buat menghasilkan. Mereka cari rumah murah, direnovasi sedikit, lalu disewakan, dan uang pun mengalir setiap bulan. Bandingkan dengan banyak orang kita, beli rumah mewah tapi kosong, beli mobil tapi nyicil, beli gadget mahal tapi ngutang. Semuanya hanya beban, bukan aset. Itulah ilmu uang orang Cina yang tidak banyak kita pahami. Uang bukan untuk dipamerkan. Uang harus bekerja untukmu. Kalau kamu perhatikan, kenapa bisnis orang Tionghoa bisa cepat berkembang? Bukan karena modal besar, tapi karena mereka tidak bekerja sendiri. Mereka membangun kekuatan dari dalam, keluarga dan komunitas. Dalam budaya mereka, ada satu nilai penting, guanxi. Artinya, hubungan, jaringan, kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu. Di saat banyak orang Indonesia melihat keluarga besar sebagai beban, orang Cina melihat keluarga besar sebagai kekuatan bisnis. Mereka kumpulkan modal bersama, ada yang jaga toko, ada yang urus keuangan, ada yang antar barang. Semuanya bergerak sebagai satu tim, dan saat satu usaha berhasil, mereka bantu anggota keluarga lain buka cabang, saling mendukung, saling menguatkan. Bayangkan kalau budaya seperti ini diterapkan secara luas. Berapa banyak usaha kecil yang bisa bertahan? Berapa banyak keluarga yang bisa naik kelas ekonomi hanya karena mereka kompak? Sementara banyak dari kita masih sibuk sendiri. Ada yang gengsi minta tolong, ada yang malu mulai dari bawah. Padahal justru dari gotong royong itulah kekuatan ekonomi tumbuh. Mereka juga saling bantu dalam hal finansial. Kalau ada yang butuh modal, mereka tak harus ke bank. Cukup dari lingkaran keluarga atau komunitas. Tanpa bunga besar, tanpa birokrasi, tapi penuh tanggung jawab. Inilah kekuatan tersembunyi orang Cina, bukan cuma kerja keras individu,
tapi kolaborasi dalam lingkaran kepercayaan. Kamu tahu apa yang membedakan orang sukses dan gagal dalam jangka panjang? Bukan seberapa pintar mereka, tapi seberapa disiplin mereka terhadap uang. Orang Tionghoa punya kebiasaan mencatat pengeluaran harian, bahkan dari hal terkecil, parkir, jajan, bensin, semuanya ditulis. Buat apa? Untuk tahu kemana uang mereka pergi. Karena bagi mereka, kehilangan uang tanpa sadar jauh lebih berbahaya daripada kehilangan uang karena resiko. Mereka juga realistis terhadap resiko. Mereka tahu bisnis bisa gagal, investasi bisa rugi, tapi menyerah bukanlah pilihan. Kamu mungkin melihat mereka punya 3-4 bisnis sekaligus. Kenapa? Karena mereka paham, tidak semua telur diletakkan dalam satu keranjang. Diverifikasi, jangan hanya andalkan satu sumber pendapatan. Mereka bisa gagal dalam satu usaha, tapi tetap tenang, karena punya backup. Sementara banyak orang kita, gaji hanya dari satu tempat. Begitu kena PHK, semuanya hancur. Disiplin dan perencanaan jangka panjang, itulah dua kunci yang mereka pegang erat. Setelah mendengar semua ini, mungkin kamu mulai berpikir, apakah aku sudah punya pola pikir yang tepat terhadap uang? Apakah aku sudah mengelola keuanganku dengan cerdas? Atau selama ini aku hanya terjebak dalam gaya hidup yang kelihatan wah, tapi kosong di dalam? Ilmu uang orang Cina bukan tentang etnis, ini tentang mindset, tentang filosofi hidup, tentang kebiasaan. Dan kabar baiknya adalah, mindset bisa dipelajari, disiplin bisa dilatih, cara pandang bisa diubah. Mulai dari hal yang kecil, catat keuangan harian, sisihkan penghasilan untuk investasi, bangun usaha kecil, ajak keluarga dan teman saling dukung, bukan saling sikut. Karena pada akhirnya, bukan soal kamu lahir dari keluarga kaya atau miskin, tapi apakah kamu siap mengubah pola pikirmu untuk membangun kekayaan yang sesungguhnya? Ilmu uang orang Cina mungkin tidak kamu pelajari di sekolah, tapi hari ini, kamu sudah mulai memahaminya, dan itu bisa jadi awal dari perubahan hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi, karena siapa tahu perubahan mereka juga dimulai dari sini.